kembali lagi di pelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang bela negara dalam mempertahankan NKRI, yaitu tentang usaha bela negara secara diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia telah mengalami penjajahan selama bertahun-tahun. Bagaimana cara mengatasi dan melawan penjajah itu? Ada dua cara perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah perjuangan fisik atau menggunakan senjata, dan kedua adalah perjuangan melalui diplomasi. Sebelum masuk ke dalam perjuangan melalui diplomasi, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai perjuangan fisik, yaitu perjuangan melawan penjajah dengan menggunakan senjata. Kita ketahui bahwa negara Indonesia pernah diinvasi atau pernah diagresi oleh Belanda. Sebelum kita masuk ke dalam perjuangan fisik secara singkat, kita ketahui semua bahwa suatu negara yang menginvasi atau mengadakan agresi ke negara lain itu adalah tujuannya untuk mendapatkan wilayah negara tersebut atau menguasai negara tersebut supaya daerah jajahannya menjadi luas. Sebagai contoh adalah agresi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Nah, mungkin kalian sudah pernah membaca atau mungkin melihat berita. Nah, apa sih sebenarnya latar belakang Rusia itu mengadakan invasi atau agresi militer ke daerah Ukraina? Nah, Ukraina dan Rusia dulu adalah menjadi negara yang saling berdekatan, ya, yaitu negara pada waktu Perang Dingin bergabung menjadi negara satu, yaitu Uni Soviet. Nah, setelah negara Ukraina diberi kemerdekaan tahun 1991, maka Rusia dan Ukraina ini menjadi negara sendiri-sendiri. Setelah Ukraina ini keluar dari bagian negara Rusia menjadi negara merdeka, kemudian Ukraina ini dekat dengan negara-negara barat dan kemudian ingin menjadi bagian dari NATO. Dan Rusia merasa tidak setuju dan marah. Kenapa? Karena dulu Ukraina ini adalah negara bagiannya. Setelah merdeka, Ukraina ini malah ingin bergabung dengan negara barat dan ingin bergabung menjadi bagian dari NATO. NATO ini adalah pangkalan militer di Atlantik Utara, ya, di bawah pimpinan AS. Nah, puncaknya di sini, dan ini ingin menjadi bagian dari NATO. NATO ini membangun pangkalan, ya, di sebelah perbatasan Ukraina. Ya, disinilah yang menjadi salah satu munculnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Kemudian Rusia ini merasa demokrasi berdaulat yang perbatasan dengan Ukraina ini telah diduduki oleh NATO. Nah, kemudian Rusia ini juga mengklaim bahwa Ukraina ini adalah masih bagian dari negara Rusia, tetapi Ukraina ini menolak, malah ini dekat dengan negara-negara barat. Rusia yang mengadakan agresi ke Ukraina, salah satu tujuannya adalah mengambil kembali daerah wilayahnya yang dulu pernah menjadi bagian dari Rusia, dekat dengan negara barat dan ingin menjadi NATO. Karena itulah Rusia akhirnya menginvasi dan ingin merebut lagi daerah Ukraina. Bagaimana perjuangan fisik negara Indonesia ini dalam melawan penjajah yang datang kembali ke Indonesia setelah proklamasi dikumandangkan? Jadi yang melatar belakangi perjuangan fisik bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda atau penjajah dari negara barat adalah semenjak Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi secara hukum tidak lagi Jepang itu berkuasa di Indonesia. Kemudian setelah tanggal 10 September 1945, Panglima Tentara Kerajaan Jepang yang di Jawa ini mengumumkan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu dan tidak kepada bangsa Indonesia. Kemudian di tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu itu mendarat di Indonesia. Yang tugasnya antara lain adalah melucuti tentara Jepang dan mengembalikannya ke Jepang. Kemudian tugas ini dilaksanakan oleh Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara yang diberi nama Southeast Asia Command atau SAIC, atau SEAC.
Kemudian komando ini membentuk komando khusus yang diberi nama Elite Force Netherlands East Indies atau AFNI di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Akan tetapi kedatangan AFNI ternyata ini diboncengi atau membawa orang-orang NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Siapa ini? NICA ini adalah pegawai-pegawai sipil Belanda. Ya, jadi setelah tahu bahwa NICA ini datang dan ingin menguasai kembali Indonesia, maka rakyat Indonesia mengadakan perlawanan. Nah, inilah salah satu yang menimbulkan permusuhan sehingga terjadi di perlawanan di berbagai daerah dengan menggunakan senjata. Nah, contoh perlawanannya di sini ada insiden Surabaya di 19 September 1945, kemudian ada pertempuran 5 di Semarang, kemudian ada pertempuran 10 November 1945, kemudian ada pertempuran Ambarawa, kemudian pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, pertempuran Margarana, dan perlawanan terhadap agresi. Itu dia perlawanan fisik yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, sekarang kita melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi atau jalur perundingan. Perjuangan melalui jalur diplomasi atau perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Yang pertama yang dilakukan bangsa Indonesia adalah dengan mengadakan perjanjian yang dinamakan Perjanjian Linggarjati. Ini terjadi tanggal 10 sampai 15 November 1946. Yang menjadi latar belakang dari Perjanjian Linggarjati ini adalah banyaknya konflik dan insiden pertempuran antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu Belanda. Sehingga kedua belah pihak ingin menginginkan berakhirnya konflik dan selesainya persengketaan wilayah kekuasaan serta kedaulatan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh dalam Perjanjian Linggarjati antara lain adalah Inggris ini sebagai pihak penengah yang diwakili oleh Lord Killen, kemudian Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, kemudian ada Muhammad Rum, kemudian ada Dr. Aka Gani dan Mr. Susanto, kemudian ada Tirto Projo. Dari Belanda ini diwakili oleh Profesor Schmerson sebagai ketua dan Van den tersebut ya hadir saksi dan tamu Perjanjian Linggarjati. Antara lain adalah Amir Saifuddin, Dr. Laimena, Dr. Sudarsono, Ali Budiarjo, kemudian ada Presiden Soekarno dan Hatta. Perjanjian Linggarjati kemudian ditandatangani dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara pada tanggal 25 Maret 1947. Isi dari Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Linggarjati sebenarnya memiliki 17 pasal. Dari 17 pasal tersebut terdapat 3 pasal pokok. Nah, apa itu 3 pasal pokok Perjanjian Linggarjati? Yang pertama adalah Belanda itu mengakui Republik Indonesia secara de facto dengan wilayah kekuasaan Sumatera, Jawa, Madura, dan Belanda. Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian Belanda juga akan meninggalkan Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 1949. Poin yang kedua adalah menyepakati pembentukan negara serikat dengan nama Negara Indonesia Serikat atau RIS sebelum 1 Januari 1949. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Setelah perjanjian disepakati, ternyata perjanjian tersebut membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Setelah perjanjian itu disepakati, perjanjian itu ternyata menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya apa? Jadi citra Indonesia di mata dunia internasional ini semakin kuat ya dengan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian Belanda mengakui Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia, dampak negatifnya apa? Dampak negatif bagi Indonesia antara lain Indonesia hanya memiliki
Wilayah kekuasaan yang sangat kecil, yaitu hanya 3 pulau, Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian memberikan waktu Belanda untuk membangun kekuatan. Perjanjian ini juga ditentang di dalam negara Indonesia dari masyarakat dan kalangan partai, antara lain ada PNI, Masyumi, Partai Rakyat Indonesia. Linggarjati ini disepakati, ternyata Belanda ini melanggar perjanjian tersebut. 1947 diketahui Gubernur Jenderal Haji Van Mook ini memutuskan perjanjian secara sepihak. Jadi Van Mook ini mendeklarasikan bahwa Belanda tidak terkait dengan perjanjian tersebut. Hal ini berlaku tanggal 21 Juni 1947. Sebelum 1 tahun perjanjian Linggarjati genap dibuat. Maka disinilah yang melatar belakangi adanya agresi militer Belanda yang pertama, yaitu Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Setelah perjanjian Linggarjati menemui kegagalan dan dilanggar oleh pihak Belanda, kemudian bangsa Indonesia melakukan perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia yang hasilnya ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. USS Renville, yaitu kapal perang Amerika yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada waktu itu. Nah, yang melatar belakangi apa? Jadi situasi yang memanas selepas Belanda melanggar kesepakatan di perjanjian Linggarjati, kemudian yang melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Nah, agresi militer Belanda ke Indonesia ini mendapat tentangan dari luar negeri, termasuk Amerika Serikat, Inggris, yang notabene adalah sekutu dari Belanda. Agresi militer Belanda ke Indonesia ini mendapat tantangan ternyata dari dunia luar, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, yang notabene adalah sekutu dari Belanda itu. Kemudian Australia dan India ini mengusulkan keadaan yang terjadi di Indonesia dibahas dalam rapat Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947. Kemudian Dewan Keamanan PBB ini mendesak, Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata. Yang beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 4 Agustus 1947, kedua belah pihak ini mengumumkan untuk gencatan senjata, yang juga menandai berakhirnya agresi militer yang pertama. Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB atau Dewan Kehormatan PBB atau Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang dikenal dengan sebutan KTN atau Komisi 3 Negara, yang anggotanya terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard Derby, kemudian ada Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Frank Graham. Nah, tugas KTN itu apa? Tugas KTN di Indonesia adalah membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Dalam usahanya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut, maka KTN mengusulkan agar pihak yang bersengketa melakukan perundingan. Maka terjadilah perundingan di atas kapal perang Renville yang melahirkan perjanjian Renville. Nah, tokoh-tokoh dalam perjanjian Renville. Yang pertama, delegasi Republik Indonesia oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, kemudian ada Haji Agus Salim sebagai anggota, kemudian Ali Sastro Amijoyo sebagai anggota, dan Dr. Chotik Lin sebagai anggota, Dr. Laimena sebagai anggota, dan Nasrun. Kemudian ada delegasi Belanda oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, kemudian ada Mr. Halvan van Brugge sebagai anggota, Dr. Saumokil, kemudian ada Dr. P.J. Goods sebagai anggota. Yang ketiga, ada Frank Graham sebagai ketua, kemudian ada Paul van Zeeland sebagai anggota,
dan Richard Kirby sebagai anggota ketiga ini adalah anggota KTN yang bertugas sebagai mediator utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setelah berunding, maka perjanjian Renville ini menghasilkan perjanjian yang isinya wilayah Indonesia ini yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Yang kedua, TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. Garis demarkasi yang menjadi pemisah antara wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda. Dampak perjanjian Renville ya antara Indonesia dan Belanda itu apa? Jadi perjanjian ini membawa dampak yang sangat merugikan Indonesia. Karena apa? Wilayah Republik Indonesia ini menjadi sempit. Kemudian keadaan ini semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Hasil perundingan Renville ini memperlihatkan bahwa kekalahan dalam perjuangan diplomasi. Selain itu, TNI juga harus meninggalkan wilayah-wilayah pertahanan yang sudah susah payah dibangun ya pada waktu memperjuangkannya, seperti wilayah Jawa Timur, Jawa Barat ya, untuk kemudian kembali ke Yogyakarta. Setelah itu terjadi agresi militer yang kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, yaitu sebagai ibu kota Indonesia pada waktu itu, serta penangkapan Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh. Dapat disimpulkan dari dua perjanjian yang telah dilakukan Belanda dengan Indonesia, Belanda selalu mengingkari dua perjanjian tersebut, sehingga dampaknya bangsa Indonesia terus melakukan perlawanan sampai Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Cukup sekian materi kali ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.